Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama, pemimpin kaum muslimin sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang pertama dari golongan laki-laki yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi di kampung halaman dan di dalam perjalanan hijrah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat karib kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi teman berbaring beliau sesudah wafat di taman yang dipenuhi cahaya. Sebelum diutusnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang seperti orang Quraisy pada umumnya. Ketika beliau berdagang, beliau bertemu dengan seorang pendeta yang menceritakan tentang adanya Rasul terakhir dari kaumnya dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Maka ketika Rasulullah datang, Abu Bakar As-Siddiq langsung beriman kepada Rasulullah SAW, meninggalkan semua pernak-pernik dunia dan berdiri tegak demi tegaknya tauhid. Dirinya juga turut menjadi sasaran ujian dan cobaan dari orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah di awal-awal syiar Islam. Abu Bakar As-Siddiq menggunakan pengaruh serta kekayaannya demi perkembangan Islam. Beliau yang membeli sahabat Bilal saat dikubur oleh orang Quraisy dengan batu dengan harta 5 uqyah emas. Sang pemilik Bilal berkata, "Seandainya kamu bersikeras untuk membelinya dengan 1 uqyah, maka kami pasti menjualnya kepadamu." Tapi Abu Bakar malah menjawab, "Seandainya kalian bersikeras dengan harta 100 uqyah, maka aku akan tetap membelinya." Meskipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq berkepribadian lembut, tapi iman beliau sangatlah kuat. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar rumah pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Saat itu Umar sedang berbicara kepada orang-orang. Abu Bakar berkata, "Duduklah wahai Umar." Namun Umar menolak untuk duduk. Abu Bakar berkata lagi, "Duduklah wahai Umar." Lalu Abu Bakar membaca syahadat dan berkata, "Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik untuk kembali murtad? Surat Al-Imran ayat 144. Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, seolah-olah mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacakannya. Lalu semua orang menerima ayat tersebut dari Abu Bakar." Ibnu Syihab berkata, Sa'id bin Musayyib mengabariku bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku mengetahui ayat ini tidak lain karena Abu Bakar membacanya, sehingga aku pun bergetar, kakiku goyah, dan aku jatuh ke tanah." Saat Abu Bakar membacakannya, tahulah aku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Itulah salah satu keutamaan sahabat Abu Bakar, pemahamannya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq sangat menjauhi dunia. Beliau pernah menegur Siti Aisyah, putrinya, ketika sedang memakai pakaian bagus dan terlihat menyukainya. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya
ketika ada seorang yang merasa bangga dengan pakaian yang ia pakai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpaling dari orang tersebut. Siti Aisyah segera melepas pakaian tersebut dan menyedekahkannya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Semoga tindakanmu bisa melebur dosamu." Sahabat Hasanah rahimakumullah, dikisahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq meminta diambilkan minuman. Kemudian beliau diberi gelas berisikan air dan madu. Tetapi ketika beliau hendak meminumnya, beliau menangis sehingga membuat semua sahabat ikut menangis. Ketika ditanya, "Apa yang membuat engkau menangis?" Beliau menjawab, "Ketika aku bersama Nabi, beliau mendorong sesuatu dan berkata, 'Menjauhlah dariku.' Padahal saat itu tidak ada seorang pun bersama beliau. Lalu aku bertanya, 'Ya Rasulullah, aku melihatmu mendorong sesuatu, tetapi aku tidak melihat seorang pun bersamamu.' Rasulullah menjawab, 'Dunia dengan segala isinya menampakkan diri kepadaku, lalu aku berkata, menjauhlah dariku. Dunia pun menjauh dan berkata, demi Allah, walaupun engkau lepas dariku, umat sesudahmu tidak akan terlepas dariku. Karena hal itulah, aku sangat takut sekiranya dunia sudah menyusulku, sehingga aku menangis. Subhanallah, sungguh begitu takutnya beliau dengan hal-hal duniawi yang bisa saja membuat lupa kita para manusia. Pada waktu lain, sahabat Umar pernah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah, dan kebetulan saat itu aku sedang memiliki banyak harta. Lalu aku berkata, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar, seandainya aku memang bisa mengalahkannya di suatu hari. Kemudian aku datang dengan membawa separuh hartaku. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, berapa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, sama seperti yang aku bawa. Kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa semua miliknya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Umar berkata, aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu hal selama-lamanya. Sahabat Abu Bakar juga sangat mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi dirinya dan keluarganya sendiri. Ketika dirinya berada di gua bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, biarkanlah aku masuk lebih dahulu. Apabila ada ular atau sesuatu, maka aku akan terkena lebih dahulu sebelum kamu. Beliau menjawab, masuklah. Lalu Abu Bakar masuk dan meraba-raba dengan kedua tangannya. Setiap kali dia melihat lubang, maka dia merobek pakaiannya kemudian menyumpalkannya pada lubang tersebut. Hingga dia melakukan hal itu dengan seluruh pakaiannya. Tapi masih tersisa satu lubang. Abu Bakar pun meletakkan kulitnya di atas lubang tersebut. Setelahnya, dia menyuruh Rasulullah SAW masuk. Ketika pagi tiba, Rasulullah bertanya kepadanya, di mana pakaianmu wahai Abu Bakar? Karena beliau melihat pakaian Abu Bakar robek di sana sini. Abu Bakar memberitahu Rasulullah apa yang telah dia perbuat pada malam hari. Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, jadikanlah Abu Bakar bersamaku pada derajatku di hari kiamat. Lalu Allah pun mewahyukan kepada beliau, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu.
Abu Bakar As-Siddiq selalu mengingatkan para kaum muslimin untuk meninggalkan dunia dan menyongsong akhirat. Seperti salah satu khutbah beliau, "Di manakah orang tampan yang bagus wajahnya dan menakjubkan dalam kemudaannya? Di manakah para raja-raja yang membangun kota dan membentenginya dengan dinding-dinding? Di manakah orang-orang yang diberi kemenangan di medan perang? Mereka semua telah dimakan zaman sehingga sekarang berada di kegelapan kubur. Cepatlah, selamatkan diri kalian." Sahabat Hasanah rahimakumullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq memberikan kita tauladan jika sejatinya dunia beserta isinya berjalan meninggalkan kita. Di sisi sebaliknya, akhirat berjalan dengan pasti mendekati kita. Apakah kita akan selalu memuja-muja hal yang meninggalkan kita, sementara perkara yang dengan kepastiannya datang kita lupakan begitu saja? Na'udzubillahi min dzalik. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta perlindungan. Sampai jumpa di kisah teladan berikutnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.